Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Apa kabarnya saudara-saudara semua, teman-teman saya yang ada di mana saja berada? Kembali bersama saya, Mas Bobi, dalam segmen Katanya Mas Bobi. Oke, baik, pada hari ini saya mau membahas sebuah hal yang sangat penting yang terkadang kita tidak sadari bahwa ancaman tentang hal yang satu ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam kehidupan kita berbisnis, bekerja, yang namanya media sosial, dunia maya, internet, cyber, dan segala macam. Nah, hari ini saya mau membahas yang namanya phishing. Kalian mungkin sudah tahu dan sebagian juga belum tahu apa itu phishing, gitu. Nah, sebelum saya membahas phishing, sebaiknya teman-teman lihat dulu tayangan yang satu ini. Phishing. Apa itu phishing? Ayo kita berdalam. Phishing adalah suatu metode yang digunakan hacker untuk mencuri password dengan cara mengelabui target menggunakan fake form login pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Istilah phishing dalam bahasa Inggris berasal dari kata fishing alias memancing. Dalam hal ini maksudnya adalah memancing informasi dan kata sandi pengguna. Tahapan atau cara kerja phishing adalah sebagai berikut. 1. Dengan suatu cara si peretas membuat kita melakukan klik terhadap link situs palsu mereka. Bisa dengan sebuah gambar menarik, bujukan pada email, dan lain sebagainya. 2. Setelah melakukan klik, kita akan diarahkan ke situs palsu yang mana pada situs tersebut terdapat form isian. Misalnya form login Facebook dengan kata-kata yang meyakinkan agar kita memasukkan username dan password tanpa curiga. 3. Apa yang kita masukkan ke form isian itu akan tersimpan di server si peretas. Jadi kita masih punya waktu untuk merubah password kita sebelum si peretas melihat username dan password kita di servernya. 4. Akun kita akan diambil alih. Peretas kemungkinan besar menggunakan akun kita untuk menyebarkan URL phishing ke teman-teman kita untuk mendapatkan korban yang lebih banyak. Meretas password dengan metode phishing adalah yang paling mudah dipraktikkan. Itu sebabnya banyak sekali di dunia maya tersebar rujukan alamat yang mengarahkan browser kita ke alamat web phishing atau web palsu. Contoh web phishing seperti situs phishing COC dengan embel-embel mendapatkan games gratis, atau situs phishing BBM yang mana pada kenyataannya situs tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Nah, teman-teman sudah melihat ya semuanya bahwa mungkin mulai paham phishing itu apa. Yaitu, jadi phishing itu adalah sebuah tindakan pencurian data ataupun teknik pemalsuan untuk mencuri sebuah data gitu. Itu biasanya dilakukan oleh para hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab gitu, dan sering sekali, banyak sekali terjadi di dunia maya. Kita harus aware, kita harus sadar, harus hati-hati tentang yang namanya tindakan-tindakan phishing, karena mungkin Anda tidak sadari tiba-tiba Anda dikirimi email bahwa Anda sudah melakukan aktivasi, mungkin melakukan registrasi perbankan, terus Anda melakukan tarik tunai, Anda melakukan segala macam hal, tetapi bukan Anda yang melakukan gitu.
karena hal tersebut sudah dilakukan oleh para hacker gitu. Mereka melakukan phishing. Nah, phishing itu bisa jadi dia melakukan tindakan penipuan melalui SMS, melalui pesan berantai dari WA, ataupun mengajak mengklik sebuah tautan, sebuah link yang nantinya kalian diarahkan ke sebuah web. Kelihatan web tersebut adalah web yang original, tetapi sebenarnya itu web palsu gitu. Yang dimana ketika kalian sudah masuk, nanti kalian akan disuruh melakukan registrasi, terus kalian akan mengisi data lengkap, otomatis kalian akan diminta mengisi nomor rekening, segala macam, email gitu. Jadi semua itu adalah sebuah tindakan-tindakan phishing kalau kita tidak sadari ya, gitu. Semuanya kalau kita tidak sadari, kita pikir itu adalah website resmi atau segala macam. Nah, makanya kita harus berhati-hati lagi gitu. Nah, teman-teman, saya mau mengajak kita membahas hal ini gitu. Saya mengajak membahas hal ini. Kenapa saya mau membahas hal ini? Karena beberapa waktu lalu, sorry kamera saya agak goyang. Nah, beberapa waktu lalu, beberapa teman-teman saya, mereka informasi ke saya bahwa Facebook mereka mulai dibobol, terus mereka menerima sebuah email registrasi sebuah bank, padahal bukan mereka yang melakukan registrasi, seperti pengaktifan kartu kredit segala macam, padahal mereka sama sekali tidak melakukan hal tersebut gitu. Nah, ini tidak bisa dipandang enteng, atau kalian tidak bisa hanya hal yang biasa aja, tidak bisa, karena itu adalah sebuah tindakan pencurian gitu. Cuman karena pencuriannya memang menggunakan teknologi gitu. Nah, saya mau mengajak kita membahas hal ini dengan saya membuka sebuah artikel gitu ya. Saya akan membuka sebuah artikel ada di niagahoster.co.id. Nah, kalau teman-teman mau, Niaga Hoster ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan web hosting gitu. Jadi kalau teman-teman mau membuat website, mau membuat membuat website dan mau berlangganan, entah itu data server, data cloud gitu, nanti mereka yang menyediakan Niaga Hoster ini gitu. Singkatnya seperti itu. Saya tidak dipromot, saya tidak di-endorse oleh Niaga Hoster, cuman memang saya pernah berlangganan di Niaga Hoster gitu. Tapi sekarang sudah tidak. Cuman kebetulan tadi saya lagi buka-buka Google dan saya membuka dengan kategori phishing dan muncullah Niaga Hoster. Mereka membuat sebuah ulasan, membuat sebuah artikel tentang pengertian dan cara kerja dan langkah mengatasi phishing gitu. Yuk, teman-teman bisa lihat sambil melihat di layar. Di sini nanti teman-teman bisa baca. Sebenarnya bukan hanya di Niaga Hoster aja, tapi banyak artikel ya. Saya kalau lihat di sini banyak artikel yang memuat tentang phishing gitu. Nanti kalian bisa pelajari. Cuman di kesempatan pada hari ini saya mengambilnya dari Niaga Hoster. Daftar isinya cukup banyak juga tentang apa itu phishing, jenis phishing, email phishing, spear phishing. Wow, nanti kalian teman-teman bisa mencoba membaca sendiri ya. Tapi kali ini saya hanya ambil yang penting-pentingnya dan kita akan bahas, kita akan sharing gitu. Oke, tadi kita sudah lihat di video tadi apa itu phishing. Phishing itu adalah sebuah tindakan memancing gitu ya, memancing kepada orang lain untuk mau mengikuti apa kemauannya si pelaku. Jadi seperti mengisi data identitas dan hal-hal yang penting lainnya. Nah, kalau kita baca di sini, phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seorang dengan teknik pengelabuan. Gitu. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi. Ingat, data yang menjadi sasaran oleh hacker ini adalah data pribadi kalian seperti nama, usia, alamat. Terus data akun, username dan password, dan data finansial, informasi kartu kredit dan rekening. Nah, teman-teman juga mungkin pernah meregistrasi di sebuah website atau apa, dia meminta data informasi seperti kartu kredit, rekening. Mungkin kalian akan membuat sebuah akun virtual contohnya. Terus di situ dia memuat data rekening, data kartu kredit, terus tanggal kelahirannya kita gitu, dan alamat email serta password gitu. Jadi teman-teman harus berhati-hati dengan hal ini gitu. Jadi sangat berhati-hati, yakinkan bahwa itu website resmi
bagaimana sih mau mengetahui itu website resmi ataupun tidak, nanti saya akan jelaskan ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, istilah resmi phishing adalah phishing yang berasal dari kata phishing, yaitu memancing, seperti tadi saya bilang. Kegiatan phishing memang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Sekali lagi, kalau data kita sudah diambil oleh hacker ini yang dari yang dari tindakan phishing dan dilakukan tindakan kejahatan, dia berbuat kejahatan dan kita tidak tahu, kita sendiri adalah korban. Nanti ujuk-ujuk datanglah polisi nangkap kita padahal kita tidak melakukan tindakan kejahatan. Jadi lebih berhati-hati, kita harus lebih selektif ya teman-teman ya. Oke, lanjut saja. Terus kegiatan phishing memang bertujuan memancing, tadi sudah saya baca. Terus pelaku phishing biasanya menampakkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang dengan menggunakan website atau email palsu yang tampak meyakinkan banyak orang berhasil dikelabui. Itu. Jadi ketika ada email, saran saya ketika ada email masuk yang kalian tidak yakin, lebih baik dilaporkan saja. Bagaimana cara melaporkan? Kalian bisa langsung klik laporkan aja di email kalian. Kalau kalian pakai Gmail itu biasa di di situ ada button untuk melaporkan gitu. Nah, seperti ini contohnya. Ini apa ya? Direktorat Jenderal Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengklarifikasi atas beredarnya surat elektronik email yang mengatasnamakan instansinya. Upaya itu merupakan penipuan untuk mendapatkan data penting wajib pajak. Waduh, bahaya ini. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Seksama mengatakan email yang mencatut nama Ditjen Pajak itu meminta penerima email untuk melakukan verifikasi melalui tautan link yang disediakan dalam email tersebut. Nah, apalagi seperti itu ya, mengatasnamakan, mencatut, itu sangat berbahaya. Nanti saya akan tunjukkan satu email phishing buat saya yang sering dikirimkan kepada saya, dan itu dari kementerian. Saya akan kasih lihat nanti berapa kali setiap berapa bulan dia selalu kirim meminta data dari Kementerian Pendidikan kepada saya gitu. Jadi saya agak curiga, saya nggak berani juga gitu, karena kenapa dia kirim ke saya? Karena dulu saya pernah menjadi guru teman-teman gitu. Saya pernah jadi guru selama 2 tahun di sebuah kabupaten di sini di Kota Jayapura. Nah, jadi saya sebagai operator pada waktu itu, operator untuk untuk masalah data-data siswa lah, itu saya sudah lupa. Nanti kalau teman-teman ingat silakan di komen ya, aplikasi operatornya itu gitu. Jadi saya sering dan saya menggunakan email saya pribadi untuk masuk menjadi operator itu. Tetapi yang mencurigakan memang ada beberapa kali pengiriman permintaan data mencurigakan gitu. Buat saya sangat mencurigakan. Nanti teman-teman akan saya tunjukkan ya emailnya. Oke. Menurut sebuah laporan, 32% pencurian data selalu melibatkan kegiatan phishing. 32%. Berarti cukup banyak juga gitu. Bahkan di awal tahun 2020 saja Anti-Phishing Working Group mencatat sudah ada 165.772 website phishing. Wow, 165.772 website phishing yang siap menjaring korban, dan sektor finansial masih menjadi sasaran utamanya. Ya jelas. Jadi orang-orang yang bergerak di finansial, keuangan segala macam itu akan menjadi sasaran. Baik orang perbankan, terus orang pebisnis, orang yang bekerja di forex, orang yang bekerja di pialang, ini pasti menjadi saran para hacker phishing ini. Nah, kita lihat bagannya, skemanya. Most target phishing sektor IT 202. Finansial financial institution sebesar 19,4%, SaaS webmail sekitar 33,5%. Wah, berarti ini yang bergerak di email. Terus yang lainnya 8,5%. Keuangan payment 13,3%, sosial media 8,3%. Ini yang lainnya 6,9%, e-commerce retail 6,2%, cloud storage file hosting 3,9%. Jadi yang paling sering, yang kecil diserang adalah
cloud storage file hosting, paling mereka mencari database biasanya gitu. Yang paling banyak adalah diserangnya di financial institution gitu. Buat kalian yang bekerja di financial institution harus berhati-hati lagi ya. Oke, kita lanjut jenis phishing. Untuk lebih mengenal tindakan phishing, mari pelajari jenis phishing yang paling banyak ditemui saat ini. 1. Email phishing. Oke, sesuai namanya, email phishing menggunakan media email untuk menjangkau calon korbannya. Wow, PayPal, hati-hati. Saya juga pakai PayPal. Kalian yang pakai PayPal juga hati-hati ya, karena ada permintaan. Nah, seperti ini, paypal@textblasting.com gitu. Ini PayPal free percentage. Hati-hati ya, jumlah aksi email phishing ini cukup banyak. Menurut data, terdapat 3,4 miliar email palsu yang dikirimkan setiap harinya. Anda bisa bayangkan berapa banyak korban yang bisa terjerat aksi ini. Nomor 2, spear phishing. Spear phishing adalah jenis dari email phishing. Bedanya alih-alih menggunakan pengiriman email secara masif dengan calon korban yang acak, spear phishing menarget calon korban tertentu. Biasanya teknik ini dilakukan setelah beberapa informasi dasar calon korban dimiliki seperti nama dan alamat. Terus walling. Walling adalah langkah phishing yang tidak hanya menarget individu secara spesifik, tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi. Oh ya. Misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, manajer personalia, dan lainnya. Nah, buat teman-teman yang sekarang ini menjabat sebagai pimpinan di sebuah perusahaan, hati-hati, kalian masuk di nomor 3, walling. Jadi kalian adalah target para hacker-hacker yang melakukan phishing untuk mencari data perusahaan melalui Anda gitu. Nomor 4, web phishing. Web phishing adalah upaya memanfaatkan web phishing palsu atau melabui calon korban. Web phishing adalah sebuah upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban. Website untuk phishing akan terlihat mirip dengan website resmi dan menggunakan nama domain yang mirip. Hal ini disebut dengan domain spoofing. Sebagai contoh, untuk menyerupai niagahoster.co.id, domain yang digunakan pelaku phishing adalah niagahoster.my.id. Mirip-mirip, hampir, jadi hati-hati. Gitu. Bagaimana sebuah aksi phishing dijalankan? Cara kerja phishing adalah manipulasi informasi dan manfaatkan kelalaian korban. Di sini kami akan menggunakan contoh web phishing dengan memanfaatkan nama PayPal seperti ditemukan di wellyfacysecurity.com. Pelaku memilih calon korban. Tahap awal kegiatan web phishing akan dimulai dengan menentukan siapa calon korbannya. Pada umumnya korban yang disukai adalah pengguna platform pembayaran online seperti PayPal, OVO. Hati-hati lagi buat yang pengguna PayPal dan OVO ya. Ini sudah ada. Kalian menjadi target sasaran empuk gitu. Tidak hanya itu saja, banyak pelaku phishing yang mengincar pengguna platform yang memiliki celah keamanan. Kasus terbaru terjadi pada platform komunikasi Zoom. Zoom lagi, tak kurang dari 1000 upaya phishing terjadi hanya di bulan April 2020. Ya memang betul. Kemarin Zoom sempat diebohkan dengan banyak pengambilan data, pencurian data, apa segala macam. Tapi yang kebobolan yang mencuri itu bukan dari Zoom-nya, tapi orang-orang yang melakukan phishing, orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan yang di luar daripada, bukan Zoom-nya ya, maksudnya para hacker-hacker di luar daripada Zoom gitu. Mereka mengambil data karena dari mana? Kenapa mereka cari Zoom? Mungkin mereka melihat celah keamanan dari Zoom itu tidak ada lapisan keamanan yang mungkin berkurang ataupun celah untuk mencuri sangat gampang gitu. Jadi tindakan pencurian itu mungkin ditargetkan kepada Zoom. Nah, kenapa pada Zoom? Karena dulu pada saat pandemi banyak orang menggunakan aplikasi Zoom ini gitu. Data secara secara jelas, secara masif ataupun bagaimana ya, memang teknik-teknik itu sangat wajar saja mereka lakukan karena mungkin dilihat tingkat keamanan Zoom. Tapi setelah dikonfirmasi, nanti kalian akan lihat sendiri di website. Kalian silahkan cari bagaimana tingkat keamanan. Saya pikir Zoom sekarang sudah memperkuat keamanannya mereka gitu. Oke, lanjut. Nomor 2, pelaku menentukan tujuan phishing. Setelah mendapatkan calon korban yang potensial, pelaku akan mulai memikirkan apa yang akan dicapai.
Pada contoh aksi phishing PayPal, pelaku menginginkan semua informasi dari pengguna platform tersebut seperti ditujukan ke wellifesecurity.com. Pengguna akan menerima email untuk mengkonfirmasi data diri melalui sebuah link website palsu seperti ini. Jadi apapun dilakukan oleh phishing, oleh hacker untuk memancing tindakan phishing ini, apapun akan dilakukan. Jadi kalau ada web phishing, ada email phishing, ada link ada link tautan phishing gitu, ada SMS phishing. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati, lebih aware lagi, jangan sampai mudah terpercaya. Jadi kita harus benar-benar selektif. Nah, sampai di bank pun, contohnya kayak ini, danamononline.hall.es registration login. Jadi seolah-olah ini dari bank Danamon. Makanya saya bilang tadi web phishing, dia membuat sebuah web seolah-olah itu web original, padahal itu fake, padahal itu palsu, yang tujuannya hanya untuk mengambil data. Jadi saya pikir teman-teman nanti bisa membaca di website lainnya atau membaca di di Google ataupun di mana saja untuk mencari informasi tentang phishing gitu. Nah, untuk saat ini saya hanya membagikan sebatas apa yang saya tahu, sebatas apa yang saya mampu untuk jelaskan kepada teman-teman saudara begitu. Oke, baik, itu saja teman-teman. Saya pikir teman-teman harus lebih berhati-hati, lebih aware lagi, sekali lagi jangan gegabah untuk melihat sebuah tautan, untuk mau mengklik, mau membaca SMS, ataupun mau ditawarkan apapun. Kalian harus lebih berhati-hati lagi, karena itu untuk demi keamanan kalian semua. Baik, teman-teman, mohon dukungannya untuk subscribe, untuk di like, klik loncengnya, dan dibagi. Bahkan mungkin kalian bisa komentar, berikan masukan apa, ataupun ada yang kurang dari saya, silahkan dikomentari untuk membangun channel ini gitu. Sampai bertemu di segmen berikutnya, kita akan membahas hal-hal yang lebih bagus lagi, lebih menarik lagi. Bersama saya Mas Bobi, salam.